Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, selamat datang di channel Muhammad Jailani Manjur. Di sini kita belajar dengan mantap dan hasil jujur, karena belajar itu bukan sekadar nilai, tapi pemahaman yang akan menemani kita sepanjang hidup. Hari ini kita masuk ke sesi pemantapan asesmen nasional berbasis komputer, ANBK. Untuk asesmen kompetensi minimum, AKM. Fokus kita adalah numerasi SD Madrasah Ibtidaiyah tahun 2025. Yuk sama-sama kita siapkan diri, bukan cuma untuk ujian, tapi untuk jadi generasi yang cerdas, kritis, dan jujur. Mantap dengan hasil jujur. Hari ini kita akan masuk ke simulasi AKM, asesmen kompetensi minimum. Simulasi ini khusus untuk numerasi SD Madrasah Ibtidaiyah 2025 dalam rangka persiapan ANBK, asesmen nasional berbasis komputer. Yuk, kita belajar bersama, kerjakan soal dengan tenang, percaya diri, dan pastinya mantap dengan hasil jujur. Selamat datang, teman-teman. Langkah awal, silakan ketik nama kalian masing-masing di kolom yang tersedia. Bayangin aja ini kayak daftar hadir di kelas, biar nanti hasilnya bisa kita lihat sesuai nama kalian. Oh iya, jangan lupa sebelum mulai, kita awali dengan berdoa dulu supaya ilmunya berkah dan kita bisa jawab soal dengan tenang. Siap? Yuk kita mulai. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan konfirmasi data. Di sini, teman-teman tinggal ketik nama lengkap kalian. Pastikan ejaannya benar ya, biar nanti nggak ketukar sama nama orang lain. Lanjut, isi tanggal lahir kalian. Ingat, urutannya sesuai format yang diminta di layar. Terakhir, jangan lupa masukkan token yang sudah dibagikan. Token ini ibarat kunci untuk membuka soalnya, jadi tanpa token, kita nggak bisa mulai. Kalau semua sudah diisi, cek lagi sebentar. Kalau udah yakin benar, tinggal klik tombol konfirmasi. Dan, kita siap lanjut ke soalnya. Oke, semua data sudah beres? Nama sudah, tanggal lahir sudah, token juga sudah masuk. Mantap! Sekarang, yuk kita mulai. Teman-teman tinggal klik tombol, mulai, di layar, dan kita akan langsung masuk ke soal pertama. Ingat, kerjakan dengan tenang, baca soalnya pelan-pelan, dan nikmati proses belajarnya. Langkah pertama, silahkan bacalah teks cerita berikut. Bakti Sosial SD Tunas Jaya. Siswa kelas 2 SD Tunas Jaya mengadakan bakti sosial. Siswa kelas 2A, 2B, dan 2C diminta mengumpulkan baju layak pakai. Kelas 2A mengumpulkan 95 baju. Kelas 2B mengumpulkan 68 baju. Sementara kelas 2C mengumpulkan 89 baju. Baju yang terkumpul nantinya akan disumbangkan ke Panti Asuhan Berkah Sentosa. Soal nomor 1. Perbandingan jumlah baju yang disumbangkan oleh setiap kelas adalah: A. Baju kelas 2A lebih sedikit dibandingkan baju dari kelas 2B. B. Baju kelas 2A lebih sedikit dibandingkan baju dari kelas 2C. C. Baju kelas 2B lebih sedikit dibandingkan baju dari kelas 2C. Jawabannya adalah C. Baju kelas 2B lebih sedikit dibandingkan baju dari kelas 2C. Kelas 2A sama dengan 95 baju. Kelas 2B sama dengan 68 baju. Kelas 2C sama dengan 89 baju. Bandingkan. Kelas 2A lebih besar daripada kelas 2B, jadi pernyataan A salah. Kelas 2A lebih besar daripada kelas 2C, jadi pernyataan B salah. Kelas 2B lebih kecil daripada kelas 2C, jadi pernyataan C benar. Jadi, jawabannya C. Baju kelas 2B lebih sedikit dibandingkan kelas 2C. Soal nomor 2. Terdapat 75 anak di Panti Asuhan Berkah Sentosa. Setiap anak memperoleh satu baju. Apakah baju dari masing-masing kelas cukup untuk dibagikan? A. Baju dari kelas 2A cukup, karena jumlah baju lebih banyak dari jumlah anak. B. Baju dari kelas 2B cukup, karena jumlah baju lebih sedikit dari jumlah anak. C. Baju dari kelas 2C tidak cukup, karena jumlah baju lebih banyak dari jumlah anak. Jawabannya adalah A. Baju dari kelas 2A cukup, karena jumlah baju lebih banyak dari jumlah anak.
Jumlah anak panti 75 orang. Kelas 2A 95 baju lebih banyak dari 75, cukup. Kelas 2B 68 baju lebih sedikit dari 75, tidak cukup. Kelas 2C 89 baju lebih banyak dari 75, cukup. Maka pernyataan yang tepat adalah A. Jadi, jawaban A baju dari kelas 2A, cukup. Karena jumlah baju lebih banyak dari jumlah anak. Bacalah teks cerita berikut. Belajar membuat kue coklat cookies. Hari ini, ibu mengajakku untuk belajar membuat kue coklat cookies. Ibu akan menggunakan satu resep. Satu resep dapat menghasilkan 35 buah kue. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 3/4 kg tepung terigu, 1/3 kg susu bubuk, 1/4 kg coklat bubuk, 6/4 kg gula halus, 9/6 kg margarin, 2 butir kuning telur, 2 bungkus coklat cookies. Bahan yang tersedia di rumah adalah 6 kg tepung terigu, 2 kg gula halus, 3 butir telur, dan 1 bungkus coklat cookies. Soal nomor 3. Berdasarkan kebutuhan bahan untuk membuat kue tersebut, klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. A. Jumlah margarin yang dibutuhkan lebih sedikit dari gula halus. B. Jumlah tepung terigu yang dibutuhkan lebih banyak dari susu bubuk. Jawabannya adalah A. Salah. B. Benar. Bahan resep. Gula halus 6/4 kg sama dengan 1,5 kg. Margarin 9/6 kg sama dengan 1,5 kg. Tepung terigu 3/4 kg sama dengan 0,75 kg. Susu bubuk 1/3 kg kurang lebih sama dengan 0,33 kg. Analisis pernyataan. A. Margarin 1,5 kg lebih sedikit dari gula halus 1,5 kg? Salah, karena jumlahnya sama. B. Tepung terigu 0,75 kg lebih banyak dari susu bubuk 0,33 kg? Benar. Jadi, jawaban A salah dan B benar. Soal nomor 4. Keesokan harinya, ibu mengajakku untuk membantunya membuat pesanan 9 toples kue, 180 buah kue Hoko Cookies. Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. A. Ibu harus membeli 9 butir telur lagi untuk membuat pesanan kue tersebut. B. Untuk membuat 3 toples kue, dibutuhkan 5 bungkus Hoko Cookies. Jawabannya adalah A. Benar. B. Salah. Diketahui. Satu resep menghasilkan 35 kue. Pesanan 180 kue dibagi 35 sama dengan 5,14 dibulatkan menjadi 6 resep. Bahan per resep. Telur 2 butir. Coklat cookies 2 bungkus. Hitung kebutuhan. Telur 6 resep dikali 2 sama dengan 12 butir. Stok di rumah 3 butir, masih kurang 9 butir, pernyataan A benar. Coklat cookies 6 resep dikali 2 sama dengan 12 bungkus. Untuk 3 toples atau setengah pesanan sama dengan 90 kue atau 3 resep, butuh 3 dikali 2 sama dengan 6 bungkus, bukan 5, pernyataan B salah. Jadi, jawaban A benar dan B salah. Bacalah teks cerita berikut. Nomor dada pelari. Ani, Sinta, dan Tuti mengikuti lomba lari pada acara 17 Agustus. Ani memiliki nomor dada 12 dan Tuti memiliki nomor dada lebih kecil dari Sinta. Soal nomor 5. Berapakah nomor dada Tuti? Jawabannya adalah 06. Diketahui, Ani memiliki nomor dada 12. Tuti lebih kecil daripada Sinta. Artinya, nomor dada Tuti lebih kecil dari nomor dada Sinta. Dari informasi tambahan, nomor dada Tuti adalah 6. Jadi, jawabannya adalah 6. Soal nomor 6. Berdasarkan informasi yang diberikan, klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. A. Tuti memiliki nomor dada paling kecil dari ketiga pelari.
B. Ani memiliki nomor dada lebih kecil dari Sinta. Jawabannya adalah A. Benar. B. Benar. A. Benar, karena Tuti memiliki nomor dada 6, Ani memiliki nomor dada 12, sedangkan Sinta memiliki nomor dada yang lebih besar daripada 6. B. Benar, karena Ani memiliki nomor dada 12 dan nomor dada Sinta lebih besar daripada 12. Jadi, jawabannya adalah A. Benar, B. Benar. Bacalah teks cerita berikut. Jumlah siswa di SD Anting. Jumlah seluruh siswa di SD Anting adalah 450 anak. Kelas 4 di SD Anting terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas 4A dan 4B. Kelas 4A berisi 15 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Sebanyak bagian siswa kelas 4A memakai kacamata. Kelas 4B terdiri dari 10 anak laki-laki dan 14 anak perempuan. Soal nomor 7. Pernyataan berikut berkaitan dengan siswa di kelas 4A yang berkacamata dan tidak berkacamata. Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. A. Siswa kelas 4A yang berkacamata lebih dari jumlah siswa kelas 4A. B. Siswa kelas 4A yang berkacamata lebih banyak daripada siswa yang tidak berkacamata. Jawabannya adalah A. Benar. B. Benar. Data kelas 4A. Laki-laki 15. Perempuan 6. Total 21 siswa. Sebanyak sepertiga siswa memakai kacamata. Hitung. Sepertiga dikali 21 sama dengan 7 siswa berkacamata. Tidak berkacamata 21 dikurangi 7 sama dengan 14 siswa. Analisis pernyataan. A. Siswa yang berkacamata lebih dari sepertiga jumlah siswa kelas 4A. Benar, karena tepat sepertiga yaitu 7 siswa. B. Siswa yang berkacamata lebih banyak daripada yang tidak berkacamata. Benar. Kunci jawaban. A. Benar, B. Benar. Hari ini adalah acara ulang tahun sekolah. Setiap kelas mendapat 1 buah kue berukuran sama untuk dimakan bersama. Kue yang ada dibagi sama besar sesuai dengan banyak siswa di kelas. Soal nomor 8. Hari ini adalah acara ulang tahun sekolah. Setiap kelas mendapat 1 buah kue berukuran sama untuk dimakan bersama. Kue yang ada dibagi sama besar sesuai dengan banyak siswa di kelas. Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Dan jawaban benar lebih dari 1. A. Bagian kue seluruh siswa laki-laki kelas 4A lebih banyak, dibanding bagian kue seluruh laki-laki kelas 4B. B. Bagian kue seluruh siswa perempuan kelas 4B lebih banyak, dibanding bagian kue seluruh laki-laki kelas 4A. C. Setiap anak kelas 4B memperoleh potongan kue lebih kecil, dibanding potongan kue untuk setiap anak kelas 4A. Jawabannya adalah A dan C. Data siswa. Kelas 4A sama dengan 15 laki-laki ditambah 6 perempuan sama dengan 21 siswa. Kelas 4B sama dengan 10 laki-laki ditambah 14 perempuan sama dengan 24 siswa. Kue dibagi rata per kelas. A. Benar, seluruh siswa laki-laki kelas 4A, 15 anak, mendapat 15 per 21 kue. Laki-laki kelas 4B, 10 anak, mendapat 10 per 24 kue. Bandingkan, 15 per 21 sama dengan 5 per 7, kira-kira sama dengan 0,71, dan 10 per 24 sama dengan 5 per 12, kira-kira sama dengan 0,42. B. Salah, perempuan kelas 4B, 14 anak, mendapat 14 per 24 sama dengan 7 per 12, kira-kira sama dengan 0,58. Laki-laki kelas 4A mendapat 15 per 21, kira-kira sama dengan 0,71. Karena 0,58 lebih kecil daripada 0,71. C. Benar, 1 potong untuk anak kelas 4A adalah 1 per 21. 1 potong untuk anak kelas 4B adalah 1 per 24. Karena 1 per 21 lebih besar daripada 1 per 24, potongan kelas 4B lebih kecil. Jadi, jawaban A. Benar, B. Salah, C. Benar.
Bacalah teks cerita berikut. Ibu akan mengajari Rina membuat gelang dari manik-manik. Ibu menyusun beberapa buah manik-manik sebagai berikut. Rina harus melanjutkan susunan manik-manik yang telah ditunjukkan ibu. Manakah susunan manik-manik yang tepat selanjutnya? Apakah A, B, atau C? Jawabannya adalah B. Pada soal ini, ibu sudah menyusun pola manik-manik. Tugas Rina adalah melanjutkan pola sesuai urutan yang sudah ada. Jawaban A. Salah karena tidak sesuai dengan urutan pola sebelumnya. Jawaban B. Benar karena sesuai dengan pola susunan yang ditunjukkan ibu. Jawaban C. Salah tidak mengikuti pola. Jadi, jawaban B. Bacalah teks cerita berikut. Ibu Mila memiliki peliharaan ayam. Ada 3 ayam jantan, 6 ayam betina, dan 8 anak ayam. Keesokan harinya, ia terkejut beberapa ayamnya ada yang hilang. Gambar di bawah ini menunjukkan ayam yang masih ada. Soal nomor 10. Berapakah jumlah ayam yang hilang? A. 3 ekor ayam. B. 4 ekor ayam. C. 5 ekor ayam. Jawabannya adalah C. 5 ekor ayam. Jumlah ayam awal. Jantan, 3. Betina, 6. Anak ayam, 8. Total sama dengan 3 tambah 6 tambah 8, sama dengan 17 ekor ayam. Jumlah ayam yang masih ada, sesuai gambar. 12 ekor ayam. Hitung ayam yang hilang. 17 dikurangi 12 sama dengan 5 ekor ayam. Jadi, jawaban C. 5 ekor ayam. Gending ketawang. Apakah kamu tahu tentang karawitan? Karawitan adalah kesenian musik tradisional yang menggunakan gamelan. Permainan lagu dalam karawitan disebut gending. Salah satunya adalah gending ketawang. Ada 5 alat musik yang digunakan dalam gending ketawang. Alat musik tersebut adalah kenong, ketuk, kempiang, kempul, dan gong. Dalam memainkan alat musik tersebut, ada ketukan-ketukan tertentu. Soal nomor 11. Setelah ketukan ke-13, kempiang akan dimainkan pada ketukan ke. Jawabannya adalah 15. Kempiang biasanya dimainkan setiap 2 ketukan. Jika terakhir berbunyi pada ketukan ke-13, maka berikutnya berbunyi pada ketukan ke-15. Jadi, jawaban 15. Soal nomor 12. Ketika memainkan gending ketawang, kita memainkan beberapa alat musik. Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pertanyaan berdasarkan isi teks. A. Selama ketukan pertama sampai ke-16, ketuk dimainkan sebanyak 4 kali. B. Pada ketukan ke-16, alat musik yang dimainkan adalah ketuk, kenong, dan gong. Jawabannya adalah A. Benar. B. Salah. A. Benar, karena ketuk dimainkan setiap 4 ketukan. Pada ketukan ke-4, ke-8, ke-12, dan ke-16, total 4 kali. B. Salah, karena pada ketukan ke-16, alat musik yang berbunyi adalah ketuk, kenong, dan gong ageng. Bukan semuanya sekaligus dengan pola yang sama. Jadi, jawaban A. Benar, B. Salah. Batik jelamprang. Apakah kamu tahu batik? Batik adalah kain yang memiliki motif yang unik. Salah satu contohnya adalah batik jelamprang dari Pekalongan. Motifnya berbentuk lingkaran dengan garis bintang yang memancar. Gambar di bawah ini menunjukkan motif batik jelamprang. Kemudian motif-motif tersebut digabung dengan pola sebagai berikut. Soal nomor 13. Akan dibuat rangkaian yang sama seperti rangkaian 1 sebanyak 13 motif. Berapa banyak motif lingkaran merah yang diperlukan untuk melengkapi rangkaian tersebut? A. 3 motif merah. B. 4 motif merah.
C5 motif merah. Jawabannya adalah B. 4 motif merah. Rangkaian 1 memiliki pola motif tertentu, termasuk lingkaran merah. Dalam setiap susunan pola, satu lingkaran merah muncul setiap 3 motif. Jika dibuat 13 motif, jumlah motif merah sama dengan 13 dibagi 3 kurang lebih 4 kali muncul. Jadi, jawaban B, 4 motif merah. Batik kaung warna-warni memiliki pola yang sama dengan rangkaian 2 batik jelamprang, yaitu motif hijau, motif kuning, motif hitam. Motif batik tersebut memiliki 3 warna seperti berikut. Soal nomor 14. Batik kaung warna-warni memiliki pola yang sama dengan rangkaian 2 batik jelamprang, yaitu motif hijau, motif kuning, motif hitam. Motif batik tersebut memiliki 3 warna seperti berikut. Dewi ingin membuat rangkaian dengan jumlah 14 motif. Berikut ini adalah pernyataan terkait kebutuhan Dewi dalam membuat rangkaian batik tersebut. Klik pada setiap jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. A. 5 motif hijau. B. 4 motif kuning. C. 4 motif hitam. Jawabannya adalah A dan C. Rangkaian 2 polanya adalah hijau, kuning, hitam. 3 motif berulang. Jika dibuat 14 motif, bagi 14 dibagi 3 sama dengan 4 sisa 2. Artinya ada 4 kali pola lengkap, hijau, kuning, hitam, ditambah 2 motif awal dari pola baru yaitu hijau dan kuning. Hitung masing-masing warna. A benar, karena hijau 4 ditambah 1 sama dengan 5 motif. B salah, karena kuning 4 ditambah 1 sama dengan 5 motif, bukan 4. C benar, karena hitam 4 sama dengan 4 motif. Jadi, jawaban A, 5 motif hijau, dan C, 4 motif hitam. Bernapasnya lumba-lumba. Lumba-lumba adalah jenis ikan yang khas. Lumba-lumba bernapas dengan paru-paru dan mengambil udara ke permukaan laut. Lumba-lumba dapat menahan napas di bawah laut selama 600 detik. Sesekali, mereka akan muncul ke permukaan laut untuk bernapas selama 5 detik. Mereka menyelam selama 60 detik menuju laut yang lebih dalam. Soal nomor 15. Seekor lumba-lumba diamati muncul ke permukaan laut selama 30 detik untuk bernapas. Berapa kali lumba-lumba muncul ke permukaan laut? A. 6 kali. B. 10 kali. C. 12 kali. D. 15 kali. Jawabannya adalah A. 6 kali. Lumba-lumba bernapas di permukaan laut selama 5 detik setiap kali muncul. Diamati bernapas total selama 30 detik. Hitung, 30 dibagi 5 sama dengan 6 kali. Jadi, jawaban A. 6 kali. 2 ekor lumba-lumba muncul bergantian ke permukaan laut. Lumba-lumba pertama muncul ke permukaan laut sebanyak 60 kali. Lumba-lumba kedua menyelam ke dasar laut sebanyak 12 kali. Soal nomor 16. 2 ekor lumba-lumba muncul bergantian ke permukaan laut. Lumba-lumba pertama muncul ke permukaan laut sebanyak 60 kali. Lumba-lumba kedua menyelam ke dasar laut sebanyak 12 kali. Apakah waktu yang digunakan kedua lumba-lumba untuk muncul ke permukaan laut dan menyelam ke dasar laut sama? Berikan alasanmu. Jawabannya adalah iya, karena mereka melakukannya selama 120 detik. Lumba-lumba pertama muncul 60 kali. Setiap kali selama 2 detik total 60 dikali 2 sama dengan 120 detik. Lumba-lumba kedua menyelam 12 kali. Setiap kali selama 10 detik. Total sama dengan 12 dikali 10 sama dengan 120 detik. Jadi, waktunya sama-sama 120 detik. Jadi, jawaban iya, karena keduanya sama-sama melakukannya selama 120 detik. Minibus. Pada hari Minggu,
Ibu Nur dan Ibu Wardah mengajak siswa asuhannya berwisata ke kebun binatang. Ada 2 minibus yang akan mengantar mereka. Minibus pertama berisi 7 orang siswa dan 1 guru. Sedangkan minibus kedua berisi 4 orang siswa dan 1 guru. Di dalam masing-masing minibus, guru duduk tepat di belakang supir. Soal nomor 17. Dari denah tempat duduk dari 2 minibus tersebut, klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan posisi duduk dari denah kedua bus tersebut. A. Nurul duduk di depan Andre. B. Bella berada di samping kanan Ricky. Jawabannya adalah A. Benar. B. Benar. A. Benar karena Nurul duduk di depan Andre sesuai denah. B. Benar, Bella berada di samping kanan Ricky sesuai denah. Jadi, jawaban A. Benar. B. Benar. Soal nomor 18. Dari denah tempat duduk dari 2 bus tersebut, siapakah anak di bus 1 yang posisi duduknya sama dengan anak di bus 2? Klik pada setiap pilihan jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. A. Citra dan Aisyah. B. Andre dan Ricky. C. Putri dan Bella. Jawabannya adalah A dan C. Benar. Dari denah tempat duduk di bus 1 dan bus 2. Kita perhatikan posisi duduk. A. Benar, karena Citra, bus 1, sama posisinya dengan Aisyah, bus 2. B. Salah, karena Andre, bus 1, tidak sama dengan Ricky, bus 2. C. Benar, karena Putri, bus 1, sama posisinya dengan Bella, bus 2. Jadi, jawaban A. Citra dan Aisyah, C. Putri dan Bella, benar. Membuat periskop sederhana. Periskop adalah alat optik yang digunakan melihat benda secara tersembunyi. Siswa kelas 4 akan membuat periskop sederhana seperti gambar di bawah ini. Mereka membuat periskop menggunakan kemasan pasta gigi. Pertama, mereka memberi lubang berbentuk persegi dengan sisinya adalah 4 cm. Kemudian menyiapkan kaca berukuran 10 cm dikali 5 cm. Sketsa periskop yang akan dibuat tampak seperti gambar berikut. Soal nomor 19. Sebelum membuat periskop, Dina harus mengetahui ukuran tiap bagian-bagian periskop. Berikut ini kesimpulan mana sajakah yang benar? Klik pada setiap jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. A. Lubang bagian depan periskop seluas 16 cm persegi. B. Bagian atas periskop seluas 28 cm persegi. C. Satu kaca periskop seluas 50 cm persegi. Jawabannya adalah A dan C, benar. A benar, karena lubang persegi dengan sisi 4 cm. Luas sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16 cm persegi. B salah, karena bagian atas periskop luasnya tertulis 28 cm persegi, tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya. 10 dikali 5 sama dengan 50 cm persegi. C benar, kaca dengan ukuran 10 cm dikali 5 cm. Luas sama dengan 50 cm persegi. Jadi, jawaban benar adalah A dan C. Periskop sederhana yang dibuat oleh siswa akan dilapisi dengan kertas berwarna. Mereka menyediakan 2 warna yaitu warna hijau untuk bagian samping dan warna kuning untuk bagian depan dan belakang. Persediaan kertas warna hijau adalah 250 cm persegi, sedangkan kertas warna kuning adalah 300 cm persegi. Soal nomor 20. Periskop sederhana yang dibuat oleh siswa akan dilapisi dengan kertas berwarna. Mereka menyediakan 2 warna yaitu warna hijau untuk bagian samping dan warna kuning untuk bagian depan dan belakang. Persediaan kertas warna hijau adalah 250 cm persegi, sedangkan kertas warna kuning adalah 300 cm persegi. Klik pada pilihan benar atau salah untuk pernyataan berdasarkan isi teks. A. Persediaan kertas warna hijau cukup untuk melapisi bagian samping periskop. B. Persediaan kertas warna kuning cukup untuk melapisi bagian depan dan belakang periskop setelah dilubangi. Jawabannya adalah
A. Benar. B. Benar. A. Benar, karena kertas hijau dipakai untuk samping periskop. Dan persediaan 250 cm persegi cukup. B. Benar, karena kertas kuning dipakai untuk depan ditambah belakang. Luas total setelah dilubangi tetap cukup. Dengan persediaan 300 cm persegi. Jadi, jawaban A benar, B benar. Belanja ke toko. Salsa dan ibu pergi berbelanja di toko dekat rumah. Di toko tersebut dipajang beberapa barang pada rak seperti pada gambar di bawah ini. Soal nomor 21. Benda yang dijual di toko bentuknya bermacam-macam. Manakah benda yang berbentuk balok dan kubus? A. Benda bentuk balok adalah penggaris B, dan benda bentuk kubus adalah jam A. B. Benda bentuk balok adalah kotak susu, dan benda bentuk kubus adalah kotak jus. C. Benda bentuk balok adalah jam B, dan benda bentuk kubus adalah penggaris A. Jawabannya adalah B. Benda bentuk balok adalah kotak susu, dan benda bentuk kubus adalah kotak jus. A salah, karena penggaris berbentuk balok. Jam berbentuk lingkaran, bukan kubus. B benar, karena kotak susu berbentuk balok. Kotak jus berbentuk kubus. C salah, karena jam berbentuk lingkaran. Penggaris berbentuk balok, bukan kubus. Jadi, jawaban benar, B. Soal nomor 22. Berbagai jenis benda dengan bentuk yang berbeda dijual di toko tersebut. Tentukan pernyataan-pernyataan bentuk benda, beserta jumlahnya yang benar. Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. A. Benda yang berbentuk persegi panjang ada 3 buah. B. Benda yang berbentuk lingkaran ada 2 buah. C. Benda yang berbentuk segitiga ada 3 buah. Jawabannya adalah A dan C, benar. A benar, karena benda berbentuk persegi panjang. Misalnya buku, penggaris, kotak susu. Jumlahnya 3 buah. B salah, karena benda berbentuk lingkaran hanya ada 1, jam. Bukan 2. C benar, karena benda berbentuk segitiga ada 3. Misalnya rambu, pajangan segitiga. Jadi, jawaban benar, A dan C. Membuat kolam renang. Pak Joko memiliki lahan kosong di belakang rumahnya. Rencananya, lahan tersebut akan dibuat kolam renang dan taman dengan desain dan ukuran seperti gambar berikut. Soal nomor 23. Seluruh permukaan di samping kolam Pak Joko akan ditutup dengan rumput sintetis seperti pada gambar. Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Pak Joko membutuhkan rumput sintesis seluas 10.000 cm persegi untuk menutup bagian pertama. B. Pak Joko membutuhkan rumput sintesis seluas 20.000 cm persegi untuk menutup bagian 2. Jawabannya adalah A. Benar. B. Benar. A benar, karena bagian 1 sama dengan 10.000 cm persegi. B benar, karena bagian 2 sama dengan 20.000 cm persegi. Jawaban, A benar, B benar. Soal nomor 24. Di sekeliling kolam renang dipasang keramik kasar seperti pada gambar. Pak Joko memiliki keramik sebanyak 100 buah. Apakah keramik tersebut cukup jika dipasang mengelilingi kolam? Berikan alasanmu. Jawabannya adalah tidak cukup, karena ukuran keramik 10 cm dikali 10 cm. Keramik 100 buah. Ukuran setiap keramik sama dengan 10 cm dikali 10 cm sama dengan 100 cm persegi. Total luas keramik sama dengan 100 dikali 100 cm persegi sama dengan 10.000 cm persegi. Sementara, panjang keliling kolam yang akan ditutup dengan keramik
lebih besar daripada 10.000 cm persegi. Jadi, keramik yang tersedia tidak cukup. Jadi, jawaban, tidak cukup, karena ukuran keramik hanya 10 cm dikali 10 cm. Keramik 100 buah. Ukuran setiap keramik sama dengan 10 cm dikali 10 cm sama dengan 100 cm persegi. Total luas keramik sama dengan 100 dikali 100 cm persegi sama dengan 10.000 cm persegi. Pizza mini. Winda membeli sebuah kotak berisi 6 pizza mini. Satu kotak berisi 1 pizza mini. Winda berencana untuk membagikan pizza mini tersebut kepada Keke dan Koko. Berikut adalah pizza mini yang dibeli oleh Winda. Soal nomor 25. Jika Keke makan 1 pizza mini sosis dan Koko makan 2 pizza mini tomat. Pizza mini apa yang mungkin dimakan oleh Winda? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. A. 1 pizza mini sosis dan 1 pizza mini udang. B. 1 pizza mini udang dan 1 pizza mini tomat. C. 1 pizza mini sosis dan 2 pizza mini udang. Jawabannya adalah A dan C, benar. Keke makan 1 pizza mini sosis. Koko makan 2 pizza mini tomat. Sisa pizza bisa dimakan Winda. Dari opsi A benar, karena 1 pizza mini sosis ditambah 1 pizza mini udang. B salah, karena 1 pizza mini udang ditambah 1 pizza mini tomat. Karena 2 pizza tomat sudah habis dimakan Koko. C benar, karena 1 pizza mini sosis ditambah 2 pizza mini udang. Jadi, jawaban A dan C, benar. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silahkan tekan tombol merah yaitu subscribe, tekan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya sehingga video ini berguna bagi orang banyak. Bila ingin lihat soal yang lainnya silahkan kunjungi di bagian playlist Muhammad Jailani Manjur. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir dan sampai jumpa lagi. Wassalam.